Oke, kita akan bahas mengenai value relevance of accounting information. Nah, topik ini itu sebagai kelanjutan dari topik yang sebelumnya kita bahas, yaitu decision usefulness theory, atau disebut sebagai rasional, model teori pengambilan keputusan yang rasional. Ya. Karena di dalam pasar sekuritas yang efisien, diasumsikan bahwa investor adalah rasional dan risk averse. Ya. Nah, oke. Topik kita, value relevance, itu adalah salah satu pendekatan yang banyak dipakai untuk membuktikan apakah informasi akuntansi itu memiliki nilai, ya, memiliki relevansi nilai, memiliki kegunaan atau tidak. Nah, karena itu ini merupakan bagian penting, pendekatan penting di dalam pembuktian dari pasar modal yang efisien atau hipotesis dari efisien securities market. Nah, agenda dari buku ini atau skema yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah value relevance, ya. Bagaimana itu menunjukkan temuan-temuan bahwa dari kajian empiris sebelumnya bahwa pasar itu merespon terhadap informasi akuntansi. Nah, kita akan membahas atau mendiskusikan bagaimana penelitiannya Paul and Brown yang itu menunjukkan pembuktian awal mengenai value relevance, ya, dari accounting information. Lalu kemudian kita akan melihat bahwa relevansi itu juga tergantung kepada kualitas dari earning. Nah, kita akan bahas earning response coefficient atau ERC dan earning persistence. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana the caveat of accounting information as a public good. Jadi ini peringatan bagaimana seharusnya informasi akuntansi yang dihasilkan itu mengingat informasi itu adalah komoditas yang sifatnya public good, ya, yang setiap orang bisa mengakses dengan free. Ya. Nah, kemudian kesimpulannya nanti kita akan lihat apakah betul bahwa market respon itu konsisten dengan teori-teori, yaitu value relevance theory, decision usefulness theory, gitu ya. Nah, ini akan kita dalami di bagian ini. Nah, dalam pendekatan value relevance itu investor itu membuat keputusan atau prediksi atas apa? Atas future security returns, dan bahwa investor itu punya kemampuan, ya, untuk merangkul atau ya untuk mempertimbangkan semua informasi yang berguna di dalam dia melakukan pengambilan keputusan mengenai bagaimana future security returns, bagaimana kemampuan perusahaan untuk di masa depan itu memberikan return kepada investor. Nah, value relevance juga mengimplikasikan bahwa riset-riset empiris itu bisa membantu akuntan, ya, untuk meningkatkan, ya, semakin meningkatkan kegunaan, ya, usefulness, ya, dari informasi akuntansi. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, ya, dari market respon, bagaimana respon pasar itu yang ada, dan itu akan menjadi pedoman, ya, bagi akuntan, ya, untuk mengetahui informasi-informasi seperti apa sebenarnya itu yang akan dinilai atau dihargai oleh investor, ya, yang akan diapresiasi, dihargai, dinilai, dan dipertimbangkan oleh investor. Informasi seperti apa? Nah, akuntan perlu belajar dari pasar. Ya, ketika pasar merespon informasi tertentu, itu menjadi pedoman bagi akuntan nantinya untuk menghasilkan informasi yang memang fit dengan kebutuhan tersebut, ya. Dan kemudian kita juga pendekatan value relevance itu juga menyatakan bahwa usefulness of information, ya, bagi investor itu not follow the society will necessarily be better off. Maksudnya adalah ketika kita memberikan informasi yang menurut investor itu bermanfaat, berguna, bernilai, belum tentu secara society itu juga memiliki kegunaan atau manfaat yang sama. Beberapa hal itu menunjukkan bahwa memang ada kontradiktif, ya. Yang bagi investor berguna, bagi society itu justru cost. Nah, itu. Makanya itu kita nanti akan ada caveat, ya, atau peringatan bagi akuntan apa yang harus dikerjakan ketika menghadapi situasi-situasi ini. Bagaimana informasi yang dihasilkan.
pendekatan informasi yang kita sudah pelajari sebelumnya itu mengasumsikan bahwa pasar efisien karena itu informasi powerful, gitu ya, berguna sekali, dan kemudian karena informasi powerful, akuntan sebagai salah satu penyedia informasi juga powerful. Ya. Investor itu bertanggung jawab untuk memprediksi future firm performance. Jadi memang tanggung jawab investor. Karena apa? Karena dia menginvestasikan resources-nya, sehingga dia berkepentingan untuk memprediksi bagaimana kinerja perusahaan di masa depan. Nah, dalam hal ini, karena investor berkepentingan untuk memprediksi future firm performance, maka role of financial reporting itu penting ya untuk memprovide useful information untuk mencapai tujuan tersebut. Apa tujuannya? Predicting future firm performance. Nah, maka role dari financial reporting sangat penting. Nah, kegunaan dari informasi financial statement itu akan dievaluasi dengan cara apa? Dengan cara melihat magnitude atau besaran dari respon dari harga sekuritas atau harga saham ya atas informasi tersebut. Kalau magnitude dari responnya itu tinggi, gitu ya, itu menandakan bahwa informasi itu semakin berguna. Tapi kalau kemudian informasi itu muncul lalu magnitude-nya kecil atau kemudian malah tidak ada, berarti apa? Informasi itu tidak berguna. Gitu ya. Nah, salah satu riset fenomenal yang dilakukan oleh Ball and Brown ya, itu merupakan riset yang memang riset awal ya, yang ingin mengetahui gitu ya, bagaimana value dari informasi, khususnya informasi yang ada di financial reporting ya. Nah, di dalam studinya Ball and Brown itu kan membidik, yang dibidik adalah apa yang sebenarnya bagaimana pasar merespon terhadap informasi. Nah, ada beberapa alasan mengapa pasar merespon informasi. Yang pertama adalah itu penerapan dari decision theory model yang kemarin sudah kita diskusikan di chapter 3. Ya. Jadi investor itu memiliki prior probabilities atas nilai atau kinerja perusahaan di masa depan. Dia sudah punya keyakinan awal, ya, probabilitas awal, dugaan awal, ya, prediksi awal. Oke. Nah, kemudian investor memperoleh informasi yang berguna dari financial statement. Maka informasi tersebut itu akan merevise the prior probabilities dari investor, ya. Dan ini kemudian akan berdampak pada tindakan investor untuk membeli atau menjual, ya, keputusan untuk membeli atau menjual. Nah, dengan demikian maka ketika investor melakukan tindakan, maka harga sekuritas juga akan ikut berubah. Dan tentu saja share return juga berubah. Nah, itu ya. Jadi kenapa pasar merespon itu adalah aplikasi dari decision theory model yang kemarin kita diskusikan, ya, bahwa investor punya prior probabilities atas apa? Future performance. Oke, dia punya dulu nih ya. Lalu investor mendapatkan informasi nih dari financial statement dan itu akan apa? Merevise probabilities dari investor tersebut dan akan apa? Selanjutnya investor melakukan tindakan investor itu untuk membeli atau menjual atau keputusan untuk membeli dan menjual akan merubah harga sekuritas. Harga sekuritas berubah maka returnnya berubah, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah karena adanya abnormal share return, ya. Apa sih yang dimaksud dengan return yang abnormal, ya? Return abnormal ini kita perlu tahu dulu bahwa total return, total share return itu sebenarnya diperoleh dari dua komposisi. Yang pertama return dari market wide factor, return karena faktor pasar, ya. Lalu yang kedua return karena faktor khusus dari perusahaan atau disebut sebagai firm specific factor, ya. Nah, return yang dari khusus dari perusahaan ini yang kita sebut sebagai abnormal share return. Jadi return itu berasal dari return industri atau pasar plus return dari perusahaan secara spesifik. Return dari perusahaan secara spesifik ini yang kita sebut sebagai abnormal return, ya. Jadi return pasar plus return spesifik perusahaan. Oke, itu disebut sebagai total share return, ya. Nah, di dalam abnormal share return itu hanya abnormal share return yang bisa dikaitkan dengan financial statement accounting information, ya. Jadi jadi abnormal return itulah yang bisa kita kaitkan dengan informasi spesifik dari financial accounting, ya. Nah, jika misalnya informasinya itu berupa good news, ya,
dari financial statement, maka akan berdampak pada menghasilkan abnormal return yang positif karena good news. Dan sebaliknya, kalau misalnya informasinya itu di luar, ya, lebih buruk dari yang diprediksikan, maka itu akan direspon negatif, ya. Jadi negatif abnormal share return, ya. Nah, dengan demikian kalau ada informasi berubah, gitu ya, dan itu berdampak pada abnormal share return, maka itulah kita bisa menyimpulkan bahwa financial information sekali lagi apa? Useful, ya. Nah, untuk mencapai kesimpulan tersebut, mencapai kesimpulan yang mana maksudnya? Apakah betul informasi akuntansi ini useful, gitu ya? Maka kita perlu membreakdown, ya, return tadi menjadi dua, return dari market wide sama dari firm specific return, ya. Seperti ini kira-kira nanti gambarannya, ya. Jadi kita separate, ya, separating market wide and firm specific return. Supaya apa? Mengetahui apakah informasi yang dari laporan keuangan itu direspon atau tidak, ya. Nah, jadi ketika firm melaporkan atau mempublikasikan informasi keuangan, maka berbagai macam studi, ya, mayoritas studi itu menemukan bahwa ketika earning itu dirilis, ya, dengan menggunakan market model, ya, market model itu mengestimasi market wide return, ya, pada waktu itu, ya, pada window yang lebih pendek. Window itu adalah rentang waktu di mana itu dilakukan penelitian, ya. Nah, dan diasumsikan bahwa marketnya efisien, ya. Nah, jadi abnormal share return itu dilakukan pada narrow window, ya, pada apa namanya, event-event yang pendek, gitu ya, yang short, ya, yang pendek. Nah, tujuannya supaya kita bisa betul-betul mengkaitkan bahwa perubahan return ini karena dipublikasikannya financial information, ya. Nah, mari kita lihat di gambar 52 ini, ya. Jadi untuk mengetahui apakah informasi akuntansi itu, ya, berarti dari mana, firm spesifik itu direspon oleh investor atau tidak, gitu ya. Nah, makanya kita akan membagi return itu menjadi dua, return karena faktor pasar, gitu ya, dan return yang karena firm spesifik. Nah, return yang karena firm spesifik itu disebut sebagai abnormal return, ya. Sebagai contoh misalnya expected return-nya di sini, ya, 0,009, ya. Ternyata actual return-nya 0,0015. Berarti ada gap di sini. Nah, ini disebut sebagai abnormal return sebesar berapa? 0,0006. Jadi yang 0,0009 ini sudah diprediksi. Sudah apa namanya ini? Prior probabilities. Oke? Sudah diprediksi, ya, oleh investor, ya. Kemudian ketika ada informasi baru masuk, ya, dia akan merevise prediksinya. Oke? Nah, yang namanya abnormal return itu adalah return yang disebabkan oleh faktor spesifik dari perusahaan, ya. Dan itu diperoleh dari actual return dikurangi dengan expected return, ya. Jadi return yang diharapkan dengan return yang aktual, ya. Kalau terjadi gap, selisihnya itu merupakan abnormal return, ya. Nah, expected return itu adalah return karena faktor pasar, gitu ya, market wide. Nah, kalau yang abnormal return itu karena faktor spesifik dari firm, gitu ya. Nah, pembuktian ini dengan membagi ini, nanti kita akan bisa menguji apakah informasi yang dirilis oleh akuntan dalam financial statement atau reporting itu memang memiliki value. Kalau memiliki value itu akan tentu mengubah return, ya, mengubah apa namanya, mengubah prior probability-nya dari investor. Investor melakukan tindakan buy or sell, tindakan investor akan mengubah harga sekuritas berubah, tentu share-nya berubah. Makanya ada yang namanya actual return, ya, dibandingkan dengan expected return. Oke. Nah, actual return ini dibandingkan dengan expected return, selisihnya abnormal return. Kenapa? Karena berarti informasi baru yang belum diketahui sebelumnya tadi oleh investor, gitu ya, itu ternyata memiliki
nilai, ditanggapi, direspon, ya, sehingga kemudian merubah besaran dari return yang kita namakan sebagai abnormal return, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan membuktikan, gitu ya? Ini kita sudah masuk di dalam outline research-nya Paul and Brown sebenarnya, ya. Kita akan melihat bagaimana sih kita melihat unexpected earning, ya. Jadi begini, investor itu memiliki prediksi atau ekspektasi terhadap current earning. Jadi misalnya investor punya prediksi kira-kira earning di 2021, jadi current earning 2021 itu sekian, ya, $10. Ya. Itu adalah per lembar. Itu adalah expected earning, ekspektasi mengenai current earning dari investor pada periode tertentu, ya. Current-nya itu kapan, ya? 2021 kah, 2022 nanti, dan seterusnya, ya. Nah, ekspektasi dari investor itu akan otomatis terbentuk di dalam share price, ya. Sebelum current earning itu sendiri dirilis, kan, betul ya. Jadi investor itu kan memprediksi current earning-nya bakalan segini, ya, $10 per lembar. Lalu kemudian prediksinya tadi, ekspektasinya tadi akan terbentuk sudah di dalam harga sekuritas, ya. Sebelum informasi itu sendiri dipublikasi, informasi apa? Current earning yang tadi diprediksi. Nah, diasumsikan pasarnya efisien, ya. Nah, ketika current earning itu dipublikasi, rilis, maka investor hanya akan bereaksi terhadap unexpected komponen yang dia tidak expect, ya. Jadi dia kan sudah punya ekspektasi nih, ya. Dia punya ekspektasi tadi misalnya $10 per lembar. Lalu current earning-nya di-announce, diumumkan, ya. Ternyata current earning-nya adalah 11. Maka investor hanya akan bereaksi, ya, terhadap yang $1 ini, ya. Only to unexpected component, ya. Karena yang $1 ini tidak diprediksi. Kalau misalnya yang diprediksi itu 10 dan kemudian yang dirilis juga 10, maka dia tidak bereaksi, ya, karena sesuai dengan prediksinya sudah dikalkulasi, gitu ya, sudah ada di dalam harga sekuritas. Nah, masalahnya adalah berapa prediksi atau ekspektasi earning dari investor itu tidak bisa diketahui dengan mudah, ya. Dan bagaimana kita memprediksikan unexpected earning tersebut, ya. Nah, ini bisa dilihat, bisa digunakan beberapa pendekatan, ya. Pendekatan pertama menggunakan time series approach, ya. Jadi menggunakan data serial, ya, serial, ya, dari waktu ke waktu. Nah, data ini kemudian kita bentuk model. Nah, model ini untuk memprediksi, ya, biasanya menggunakan yang namanya autoregresi. Meregresikan terhadap dirinya sendiri, ya. Periode sekarang dikaitkan dengan periode sebelumnya, ya. Earning sekarang dikaitkan dengan earning sebelumnya, itu namanya autoregression, ya. Untuk apa? Untuk melihat keterkaitannya, ya. Sehingga bisa membuat prediksi, ya. Yang kedua adalah melalui analis forecast. Nah, ini biasanya analis forecast itu hanya available untuk perusahaan-perusahaan besar, ya. Nah, dan ini merupakan pendekatan yang banyak dipakai. Kenapa? Karena analis forecast itu jauh lebih akurat dibandingkan dengan time series approach. Karena time series itu hanya memperhatikan satu komponen, ya, earning dari periode ke periode. Tetapi kalau analis forecast, ya, sudah memasukkan berbagai pertimbangan lain yang akan mempengaruhi besaran earning di masa depan, ya. Nah, setelah kita melakukan unexpected earning, kemudian kita compare, kita bandingkan dengan abnormal share return. Jadi unexpected earning-nya dibandingkan dengan abnormal share return. Kalau kemudian, ya, ada hubungan positif antara unexpected earning dengan abnormal return dan sebaliknya, gitu ya. Kalau unexpected-nya itu lebih tinggi dan kemudian dari yang diekspektasikan hubungannya positif, gitu ya. Kalau unexpected earning-nya itu lebih rendah dari yang diprediksikan, maka akan berkorelasi negatif, ya. Dan kalau ini terjadi, maka itu bisa menjadi pembuktian apa? Bahwa informasi laba atau earning information itu
memiliki daya guna, ya, memiliki kegunaan. Oke, karena earning itu adalah bagian dari financial statement. Ya, itu adalah outline atau ringkasan dari research yang sedang dilakukan oleh Paul and Brown. Ya. Jadi dia memiliki pola-pola dasar pemikiran tersebut untuk membuktikan apakah informasi akuntansi memiliki kegunaan atau memiliki relevansi. Ya. Nah, studinya Paul and Brown itu akhirnya menunjukkan bahwa share price itu merespon terhadap firm specific komponen ya dalam yang dilaporkan dalam net income ya. Jadi studinya Paul and Brown dilakukan tahun 1968. Ini satu studi fenomenal yang kemudian diikuti oleh studi-studi berikutnya ya. Jadi metodologi yang dipakai oleh Paul and Brown itu sampai sekarang masih digunakan ya oleh berbagai peneliti berikutnya ya. Jadi merupakan studi pertama kali yang menjabarkan ya, mendokumentasikan atau membuktikan secara statistik bahwa ada hubungan antara share price dengan firm specific komponen ya yang dilaporkan dalam net income ya. Nah, metodologinya Paul and Brown kemudian itu adalah dia mengestimasi investor earning expectation ya. Jadi dia mengestimasi berapa earning yang diharapkan oleh investor, ya. Nah, dia menggunakan proxy yang sederhana yaitu actual earning tahun lalu, ya. Itu merupakan dianggap sebagai earning expectation untuk tahun mendatang. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia tahun 69, earning expectation-nya 69 dari mana? Dari actual earning di tahun sebelumnya, yaitu di 68 ya, gitu ya. Lalu kemudian Paul and Brown mengelompokkan ya perusahaan-perusahaan dengan good news ya. Good news itu ketika actual earning-nya lebih tinggi daripada expected. Ya, seperti tadi misalnya di ekspektasi 10 munculnya actualnya 12, berarti itu good news ya. Kalau lebih rendah dari yang di-expect itu namanya bad news. Ya, jadi Paul mengklasifikasi menjadi dua, good news dan bad news. Ya. Kemudian dia mengestimasi abnormal share return ya untuk bulan 0. Bulan 0 adalah bulan di mana laporan keuangan itu dirilis ya. Jadi laporan net income-nya atau earning-nya itu dirilis di bulan 0, bulan di mana laporan dipublikasi atau dirilis ya. Jadi dia menghitung abnormal return di bulan 0 tersebut. Ya, berapa abnormal return ketika informasi earning itu disampaikan ya. Kemudian dia juga menghitung average abnormal share return ya untuk perusahaan-perusahaan yang good news ya untuk bulan 0, bulan di mana laporan itu dipublikasi ya. Dia juga melakukan yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki dalam kelompok bad news ya, dihitung abnormal share return-nya ya pada bulan 0. Lalu hitungan itu diulang ya 11 bulan sebelum, jadi 11 bulan sebelum hari H, bulan H ya, dan 6 bulan setelah bulan H, bulan di mana dipublikasikan laporan informasi keuangan gitu ya. Lalu kemudian dia berdasarkan informasi itu membuat plotting ya. Nah, plottingnya seperti ini ya. Jadi dia akan mengelompokkan perusahaan-perusahaan yang good news dan yang bad news, lalu menghitung abnormal returns-nya ya. Nah, ternyata abnormal return dari perusahaan-perusahaan yang good news itu meningkat ya. Jadi positif gitu ya, meningkat. Nah, ini ketika good news dilaporkan ini bulan 0 gitu ya. Puncaknya tentu di bulan itu gitu ya. Di bulan 0 dan kemudian masih direspon 6 bulan setelahnya, setelah bulan publikasi. Dan juga sebaliknya perusahaan-perusahaan yang bad news itu juga memiliki abnormal return yang memang turun ya, negatif ya. Karena dia di bawah yang diekspektasikan earning-nya, maka kemudian responnya juga negatif. Dilihat dari mana? Abnormal return-nya juga ini ya, negatif ya. Sampai di bulan 0 ini ya. Dan masih negatif terus di beberapa 6 bulan berikutnya. Nah, dengan demikian ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata perusahaan-perusahaan yang memiliki earning yang di luar yang lebih tinggi dari ekspektasi atau good news itu
respon positif, ada korelasi positif antara expected, unexpected ya earning dengan abnormal share return ya. Dan sebaliknya untuk yang bad news juga ya. Jadi ada korelasi antara unexpected earning dengan abnormal return. Ya, tadi kan digolongkannya berdasarkan unexpected ya. Apa itu unexpected? Earning yang tidak di-expect. Dan itu yang direspon. Nah, responnya itu kemudian akan kelihatan di abnormal return, gitu ya. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari studinya Boll and Brown adalah pasar modal ya, stock market itu merespon atau bereaksi terhadap informasi laba ya. Kapan? Di bulan 0 ya. Tapi sudah diantisipasi baik untuk good news maupun bad news 12 bulan sebelumnya ya. Jadi 12 bulan di muka. Jadi bulan ke-12 sebelumnya, bulan ke-11, 10 sampai di bulan 0 itu sudah diantisipasi. Artinya trennya itu sudah mengikuti, kalau dia good news akan mengikuti naik, kalau bad news mengikuti turun gitu ya. Nah, dan dengan temuan itu maka kan konsisten dengan market efficient securities ya, atau securities market efficiency ya, yang di dalamnya didasari oleh rational decision theory. Jadi investor ternyata memang rasional. Jadi kalau earningnya itu yang dirilis itu ya di atas yang diekspektasikan, maka dia bereaksi terhadap yang unexpected. Kalau unexpected-nya adalah lebih tinggi, ya maka bereaksi positif, logis ya. Kalau unexpected-nya negatif, maka dia bereaksi negatif. Ya. Nah, apakah studinya Boll and Brown itu adalah hubungan sebab akibat, causation, atau sekedar korelasi, ya, association, ya. Nah, biasanya dalam studi kalau window-nya itu, window itu yang begini, yang ini ya tadi ya. Misalnya di studinya Boll and Brown itu kan diteliti 11 bulan sebelum, gitu ya, sama 6 bulan sesudah, ini namanya window. Nah, kalau yang panjang begini sampai beberapa bulan itu disebut sebagai wide window, ya, window yang lebar, ya, windownya lebar, ya, karena 12 bulan sebelum pada hari H dan 6 bulan sesudah, sekitar 18 atau 17 bulan atau 19 bulan, ya. Jadi itu termasuk wide window. Kalau wide window bukan narrow window, maka biasanya yang bisa dilakukan hanya causation. Jadi kalau wide window ya pembuktiannya itu kalau wide window pembuktiannya hanya association ya, hanya hubungan berkorelasi ya. Di studinya Boll and Brown kan 12 bulan sebelum hari H lalu 6 bulan sesudah, itu termasuk wide window, dan yang bisa dibuktikan hanya korelasi ya. Korelasi artinya ketika abnormal return naik, unexpected naik ya. Ketika unexpected naik, abnormal return naik. Jadi ketika turun ini turun. Tetapi tidak bisa menjawab apakah unexpected earning itu menjelaskan atau menyebabkan terjadinya abnormal return. Itu tidak bisa dijelaskan dalam korelasi. Yang bisa menjelaskan adalah causation. Causation itu hubungan sebab akibat. Nah, kalau mau hubungan sebab akibat, maka window-nya tadi harus narrow. Nah, maka ada penelitian-penelitian yang meneliti 5 hari sebelum publikasi, 5 hari sesudah, 11 hari, 10 hari sebelum, 10 hari sesudah, seperti itu ya. Nah, itu narrow window, ya, window yang sempit. Nah, di dalam narrow window kita bisa membuktikan hubungan sebab akibat, artinya bahwa unexpected earning itu bisa menjawab atau menjelaskan perubahan dari share return ya atau abnormal return. Nah, itu di dalam hubungan sebab akibat ya. Jadi studi yang narrow itu lebih konsisten dengan decision usefulness dibandingkan yang wide window ya. Nah, kemudian riset-riset yang setelahnya Boll and Brown itu dikembangkan dengan banyak aspek gitu ya. Misalnya menjawab apakah amount of abnormal share price itu berkorelasi dengan amount of good news dan bad news ya. Jadi bukan sekedar jumlahnya, tetapi sekedar sign-nya naik atau turun gitu ya. Tetapi jumlahnya ya, jumlahnya itu lebih menjadi detail gitu ya, dibandingkan hanya kita sekedar melihat sign. Tapi amount of abnormal return share itu ternyata berkorelasi dengan amount of good news dan bad news ya. Lalu pembuktian berikutnya, apakah penelitiannya Boll and Brown itu juga konsisten dengan data-data yang quarterly? Nah, ternyata juga jawabannya ya.
karena penelitiannya Bolen-Bruun kan tahunan ya. Lalu kemudian apakah hasil itu konsisten? Ada penelitian yang meneliti dengan menggunakan data yang quarterly ya, dan itu hasilnya juga konsisten. Lalu apakah ini berlaku untuk stok market lain? Dan hasilnya juga iya ya. Jadi sudah diteliti tidak hanya di New York Stock Exchange ya, tapi juga diteliti di pasar modal lain dan terbukti hasilnya konsisten ya. Lalu kemudian juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata respon investor itu lebih bisa dibuktikan dengan informasi earning. Tapi kalau balance sheet itu sulit ya. Nah, kenapa sulit? Karena balance sheet itu sebenarnya tidak menggambarkan kinerja periodik, tetapi menggambarkan posisi pada suatu waktu, gitu ya. Nah, jadi kemudian lebih apa yang direspon itu lebih ke arah earning ya, informasi earning. Kemudian yang berikutnya juga ya, penelitian berikutnya juga melihat dari karakteristik dari unexpected earning ya. Apakah karakteristik misalnya kualitasnya dia mempengaruhi magnitude-nya, besarannya dari perubahan abnormal share return ya. Nah, itu hasil penelitian menunjukkan ya, artinya bahwa karakteristik dari unexpected earning itu juga dipertimbangkan oleh investor dan itu mempengaruhi magnitude dari perubahan share return ya, abnormal share return. Oke. Nah, oke. Karena earning itu penting gitu ya, maka kemudian kita perlu mengetahui seberapa quality dari earning itu. Kita menamakannya earning response coefficient ya. Seberapa besar atau koefisien ya dari respon terhadap laba, seberapa tinggi gitu ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi earning response coefficient? Yang pertama adalah risiko. Semakin tinggi risiko, maka IRC-nya malah semakin rendah, ya kebalikannya. Karena apa? Berarti earning ini mengandung risiko yang tinggi ya, sehingga kemudian investor berhati-hati. Karena itu earning respon koefisiennya jadi sebaliknya rendah ya. Nah, kalau risknya tinggi rendah, maka IRC-nya akan tinggi. Berarti itu aman bagi investor ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi earning respon koefisien adalah struktur capital atau struktur modal. Jadi kalau misalnya rasio debt to equity itu tinggi, maka berarti menunjukkan risknya kan tinggi, maka IRC-nya rendah. Jadi kalau risknya tinggi, IRC-nya rendah ya. Lalu yang ketiga yang mempengaruhi IRC itu adalah earning quality ya. Jadi semakin tinggi kualitas laba, maka earning responnya juga semakin tinggi ya. Nah, komponen penting bagaimana kita melihat earning itu berkualitas atau tidak itu bisa dilihat dari dua hal ya. Dalam ini ada 4 hal. Nah, kita lihat 2 dulu ya. Yang pertama adalah earning persistence ya. Semakin tinggi persistensi dari earning, maka IRC-nya semakin tinggi. Apa itu earning persistent? Earning persistent itu adalah seberapa besar earning sekarang itu bisa kita peroleh di masa depan ya. Jadi kalau sekarang kita dapat 100, minimal itu dapat 100. Nah, itu berarti earning persistennya rendah ya. Kalau sekarang kita dapat 100, nanti dapat 110. Nah, berarti earning persistennya tinggi. Kita mendapatkan yang semula plus ditambah di tahun tersebut gitu ya. Itu higher persistence ya. Kalau higher persistent maka higher IRC. Nah, yang berikutnya adalah accrual quality ya. Kualitas dari accrual. Kenapa kualitas accrual itu dinilai? Karena informasi akuntansi kan disusun accrual basis ya, berdasarkan basis accrual, yaitu ketika transaksi terjadi maka kemudian di record dan kemudian dilaporkan kan gitu ya. Nah, maka penting untuk menilai seberapa berkualitasnya accrual ini. Accrual yang berkualitas adalah yang mendekati cash basis. Jadi artinya tidak terlalu terjadi gap yang besar antara accrual quality dengan cash basis. Maka itu kemudian di Cho and GCF gitu ya, tahun 2002 melakukan penelitian mengenai higher quality, accrual quality. Itu menunjukkan bahwa higher earning quality. Jadi semakin tinggi kualitas dari accrual itu menandakan semakin tinggi kualitas dari quality, karena earning ini akan bisa direalisasi ya, yaitu dilihat dari kedekatannya dengan cash ya, itu accrual quality. Jadi semakin tinggi kualitas accrualnya berarti earningnya semakin bermutu.
Kenapa akrual itu penting? Karena akrual itu menunjukkan bahwa kenapa akrual quality itu penting? Karena itu menunjukkan bahwa apakah yang diakui secara akrual ini akan bisa kita realisasi, maka kita bandingkan dengan cash basisnya, ya. Earning-nya berbasis cash, maksudnya begitu, ya. Oke. Faktor lain yang mempengaruhi ERC adalah growth opportunities, ya. Kalau semakin kesempatan bertumbuhnya di masa depan itu semakin menjanjikan, maka ERC-nya semakin tinggi, ya. Earning response semakin tinggi, ya. Kemudian kesamaan ekspektasi investor. Kalau semakin mendekati antara satu investor dengan investor lain, itu menandakan apa? Semakin sama, berarti earning responnya semakin tinggi, ya. Karena ternyata tidak jauh-jauh apa yang dipahami oleh satu investor itu ternyata sama dengan yang lain, berarti earningnya berkualitas, ya. Jadi ERC-nya akan tinggi. Lalu seberapa informatif dari price, ya. Semakin informatif, maka ERC-nya rendah. Kenapa? Ya karena dia tidak membutuhkan yang lain, kan sudah informatif, ya. Jadi semakin informatif price-nya itu, maka ERC-nya semakin rendah, ya. Lalu kemudian apakah fund size itu menjadi proksi, ya, dari penelitian-penelitian mengenai ERC, ya. Nah, itu perlu dibuktikan lebih lanjut, ya. Nah, karena earning itu penting, gitu ya, yang kemudian kita sebut sampai melihat bagaimana koefisien dari earning respon, gitu ya, atau earning respon koefisien, maka investor itu perlu memperbaiki, ya, ekspektasi dari earningnya, ya. Jadi supaya kemudian prediksinya menjadi lebih akurat, gitu ya. Itu bisa menggunakan time series approach, ya. Nah, itu time series tergantung juga pada seberapa jauh persistensi dari earning. Kalau earningnya tidak persisten, maka akan menghasilkan ekspektasi yang tidak mendekati yang seharusnya, ya. Jadi misalnya earningnya 100% persisten, berarti unexpected earning sama dengan perubahan dalam earning, ya. Nah, kalau earning 0 persisten, maka unexpected earning itu hanya sama dengan current year earning, ya. Itu menandakan earningnya berkualitas atau tidak. Nah, berikutnya juga dia perlu memperbaiki ekspektasinya dari pendekatan analis forecast, karena analis itu jauh lebih capable, ya, untuk melakukan prediksi terhadap future home performance atau future earnings, gitu ya. Nah, kalau analis forecast itu kita bisa melihat, ya, berapa unexpected earning-nya itu berdasarkan analis forecast error. Jadi kalau analis kan memproyeksikan, ya. Nah, kalau memproyeksikan angka tertentu, gitu ya. Kalau kemudian prediksinya keliru, berarti ada error, ya. Errornya itu harus sama dengan unexpected earning. Nah, itu baru akurat, gitu ya. Nah, biasanya older forecast tend to be less accurate, ya. Karena terlalu jauh jaraknya, maka kemudian menjadi tidak akurat, ya. Analis bias itu bisa jadi karena bagaimanapun analis juga punya preferensi tertentu yang itu akan mempengaruhi bagaimana prediksinya, ya. Nah, ini akuntan, ya, itu harus memperhatikan bagaimana memilih best accounting policy, ya. Jadi ini menjadi menjadi tantangan, ya, atau peringatan bagi akuntan untuk menghasilkan best accounting policy, ya. Nah, kenapa? Karena misalnya begini, misalnya satu accounting policy itu menghasilkan higher ERC dibanding yang lain, ya. Misalnya straight line versus declining balance amortization, ya. Nah, berikutnya adalah apakah higher ERC policy itu more decision useful to investor? Tentu saja ya kalau bagi investor. Apakah itu juga bagi society atau socially preferred, dikehendaki secara sosial juga oleh masyarakat policy yang sama tadi? Tidak selalu, ya, belum tentu, ya. Karena informasi akuntansi itu kan public good, ya. Apa artinya public good? Semua bisa mengakses free, ya. Dan kemudian ketika sudah diakses yang lain, yang satu pihak lain tetap bisa mengakses yang sama, gitu ya. Jadi tidak ada penurunan. Jadi kalau misalnya informasinya sudah dibaca A, lalu kemudian
ini hilang enggak, tetap ada di sana, yang lain juga bisa memperoleh informasi yang sama, ya. Kenapa? Karena konten adalah public good, ya. Jadi public good itu adalah barang, ya, yang kalau itu sudah digunakan oleh 1% tidak berarti akan merusak, ya, pengguna lain atau person lain untuk menggunakan dari informasi atau public good tadi, ya. Jadi semua orang bisa mengakses tanpa mendegradasi, ya, atau mendestroy kepentingan dari pihak lain juga untuk mengakses hal yang sama, ya. Jadi content information adalah public good, itu karakteristiknya juga sama, ya. Used by one person does not prevent its used by others, ya. Kalau sudah digunakan oleh satu pihak, berarti bukan pihak lain sudah tidak bisa pakai lagi, tetap bisa, gitu ya, karena dia public good, ya. Sehingga perusahaan tidak bisa membebankan, ya, cost, gitu ya, kepada atas informasi akuntansi yang dikeluarkan, ya, kepada pihak-pihak yang menggunakan, ya, karena ini memang free, ya. Nah, karena informasi akuntansi sebagai public good, ya, maka investor itu tidak perlu membayar untuk memperoleh informasi akuntansi, ya. Jadi, investor do not pay for accounting information, will demand more of it than socially desirable. Jadi, informasi akuntansi public good, semua orang bisa mengakses. Investor juga iya, dan dia tidak bayar. Tapi investor yang tidak bayar itu juga bisa, Pak, menuntut, ya, untuk mendapatkan lebih, ya, daripada yang didapatkan atau yang dikehendaki oleh masyarakat. Jadi karena apa? Dia diuntungkan dengan informasi akuntansi, ya. Nah, implikasinya adalah maka standar setter, badan yang menyusun standar, tidak bisa memastikan, ya, bahwa kebijakan akuntansi yang memiliki higher ERC itu tentu akan memberikan socially better, ya, memberikan kegunaan yang sama secara sosial. Nah, kenapa? Karena memang informasi itu public good, dan itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi standar setter, ya, untuk bagaimana membuat kebijakan-kebijakan akuntansi yang sedapat mungkin, gitu ya, memberikan manfaat yang sama atau benefit yang sama bagi investor dan bagi masyarakat secara umum, ya, meskipun itu tentu tidak mudah. Oke. Jadi kesimpulannya adalah security market merespon terhadap informasi akuntansi, dan hal tersebut itu mendukung rasional decision theory dan mendukung teori efisien securities market. Jadi dengan adanya relevansi nilai dari informasi akuntansi itu mensupport rasional decision theory dan mensupport efisien securities market teori, ya. Oke, saya kira ini yang saya sampaikan, dan silakan Anda mengulang, ya, kalau Anda merasa belum jelas dengan apa yang tadi kita diskusikan. Anda bisa mengulang untuk mendengarkan dan melihat video ini. Oke,